Poek. Panggilan ini kini direkam. Panggilan ini sedang ditranskripsi. Iya, ini dari WA. Oke, kakak, salam Poek sehat. Kapasil doang lagi sinyal nah iya. Iya. Bapak kalau jam Nah, Pak Rasli kunaon? Tah orang dina grup tah. Kelas. Oke, kita mulai saja ya, sambil jalan aja. Siap, Kak Pasil. Siapkan kopinya ya, Kak Ipong. Iya. Sudah ada Kak Pasil. Snack kopi biasanya kalau kelas malam. Seperti itu. Di Oke, kita kopian mulai Pak saja. Jen. Kita mulai saja, kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Nah, mudah-mudahan di sesi pertemuan tatap maya ini yang ke-18 ya, ke-18 tatap maya, mudah-mudahan semuanya ada dalam Allah Subhanahu wa taala. Sehat semua, mudah-mudahan apa yang dimaksud oleh kakak ini bisa bersinergi sehingga dari perjuangan awal sampai akhir akan mendapatkan ending yang positif gitu kan, sehingga ketika nanti launching sertifikat kakak dinyatakan lulus dan memuaskan, tapi jangan terlalu puas gitu kan, karena saya juga bukan alat pemuas, tapi kita sharing saja dan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh kita semua kakak intinya dinyatakan lulus itu untuk gelombang 1 terkait PKG PJOK ini. Baik kakak, di pertemuan kali ini saya sudah membuka jawaban kakak terkait RTL, bahkan sudah saya nilai dengan kategori sangat baik ya. Cuman kalau kita ulas mungkin ada beberapa poin saja ya yang tidak mencantumkan aset, terus berita acara kehadiran, terus ada juga notulen ya, seperti itu. Adapun dokumen kegiatan itu ya saya kira udah dianggap sesuai lah, sesuai versinya kakak ya. Jadi esensi daripada RTL itu saya sudah buka, alhamdulillah semuanya keren-keren ya, bagus semua, alhamdulillah. Itulah ya RTL yang sudah kakak upload. Baik kakak, biar terlalu panjang ya, izin saya share di tugas kali ini, yaitu terkait dengan bukti karya yang akan kakak garap lagi, yaitu waktunya juga sangat panjang, mulai hari besok sampai tanggal 25 ya. Jadi masih panjang sekali, dan bahan-bahannya kakak juga saya kira sudah punya lah bahannya. Dan yang lebih pentingnya di LMS kakak silakan diunduh dulu, surat surat pernyataan atau persetujuan dari kepala sekolah gitu. Bisa ditandatangani ya. Oke, sedikit saya akan menjelaskan alur dari ini ya, karena ini sangat panjang sekali. Yang pertama, bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Nah, kakak bisa buka baik di laptop ataupun di handphone ya. Jadi kalau kakak buka PMM akan muncul bukti karya seperti ini. Di scroll paling bawah ada bukti karya, di situ hasil karya kakak ya, baik itu berbentuk video ataupun berbentuk
PDF ya, itu disesuaikan dengan persetujuan yang ditandatangani oleh kepala sekolah gitu. Jadi ada 2 uploadnya. Oke, kita lanjut kakak. Topik pembahasan kali ini yaitu alur aktivitas bukti karya PKGP JOK menggunakan bukti karya di PMM ya. Jadi di awal ya seperti ini, tinggal buka saja. Seperti ini bukti karya. Nanti di sesi ini baru kita ada diskusi tanya jawab bagaimana caranya. Alur aktivitas bukti karya untuk PKGP JOK 2024 revisi November 2024. Langkah yang pertama ini perjalanan kita kakak. Perjalanan peserta program PKGP JOK minggu ke-1 sampai minggu ke-5. Pembukaan dan materi orientasi, pembelajaran asinkron dan tatap maya. Minggu ke-6 hari keberangkatan ya. Pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi dan hari kepulangan. Nah, minggu ke-12 yaitu penutup ya. Minggu ke-11 unggah dokumen bukti karya yang sekarang kita bahas. Minggu ke-7 sampai dengan 10 pembelajaran asinkron tatap maya. Jadi tatap maya, tatap muka, tatap maya lagi, dan di penutup itu minggu ke-11 itu yaitu unggah bukti karya. Ya, unggah bukti karya dan setelah itu baru penutup. Jadi kita hanya 2 kali pertemuan lagi. Hari ini membahas bukti karya, cara penguploadan sampai rilis ke PMM. Nah, nanti di tanggal 26 itu penutup hanya 1 JP, hanya refleksi. Sudah itu selesai, tidak ada lagi, tinggal nunggu hasil pengumuman. Gitu. Oke, kita lanjut kakak. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi. Berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKGP JOK. Jadi esensinya bukti karya ini sebagai syarat kelulusan peserta PKGP JOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Artinya biar di sini tidak ada plagiasi atau karya orang lain hampir mirip dengan karya orang lain, kakak, hemat saya idealnya lebih baik menggunakan link YouTube atau link Google Drive yang kemarin di aksi nyata video. Saya kira itu akan lebih efektif karena ini nanti penilaiannya juga ada di pusat karena berkaitan dengan aplikasi. Jadi kalau berbicara aplikasi, ya hanya orang yang punya aplikasi lah, berarti kan orang BGP atau orang pusat atau orang yang punya PMM. Gitu kan. Kalau misalkan kakak uploadnya berbentuk PDF atau narasi, ya silakan dikemas sedemikian rupa ya, modul ajar dan RPP-nya ya, nanti akan ada petunjuk seperti apa cara pengisiannya. Kita kupas tuntas di sini karena ini yang terakhir ya untuk tugas yang begitu panjang oleh kakak, tapi alhamdulillah kakak eksis dan semangat mengikuti program ini sehingga nanti hasilnya akan sebanding dan seimbang dengan apa yang sudah dikerjakan oleh kakak. Oke, kita lanjut. Nah, ini kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat dilihat dan terdengar jelas atau terdengar dengan jelas gitu kan. Seperti kita bikin video pembelajaran kemarin aksi nyata 30 menit ya. Apalagi yang PPG kan nggak usah cari lagi, itu aja udah tinggal ganti link saja gitu kan. Apakah linknya itu berbentuk YouTube atau berbentuk Google Drive gitu. Tinggal disesuaikan saja gitu. Nah, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, unsur pornografi, ujar kebencian dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila kan. Nah, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan nih. Jadi surat persetujuan ini kakak bisa download kan, di LMS-nya ada kan. Unduh, terus diisi, ditandatangani, stempel kakak dan juga kepala sekolah.
wajib peserta didik terkait. Ya misalkan mau pasti apa gitu kan. Nanti kita tampilkan surat unduhannya, mungkin kakak juga sudah mengunduh ya. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, artinya tidak meniru punya orang lain ya, asli punya kita gitu. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Oke lanjut, alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah ini alurnya kakak. Alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Yang pertama seperti biasa buka modul, semua modul ya. Terus ke sini ke bukti karya, unggah draft bukti karya, di download ya. Terus di sini ada berbagi bukti karya. Berbagi bukti karya, terus bukti karya. Nah, ini. Peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya mulai menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Yang pertama unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri ya, yang ini nih. Refleksi bukti karya mengikuti sesuai virtual bersama fasilitator. Berbagi bukti karya selain tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi nanti akan terbit ini di PMM. Oke lanjut. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Bukti karya nanti seperti ini tampilannya ya, tampilan di LMS kakak ya. Kalau yang ini silahkan diunduh. Terus di sini ada book of copy ya, klik saja. Yang ini nanti otomatis ini akan muncul. Tinggal di download, diisi ya, di PDF kan lagi, baru diupload lagi ke LMS-nya. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Perhatikan due date-nya kakak ya. Terus pastikan Anda telah mengunduh ya lembar tadi itu pernyataan persetujuan kepala sekolah. Sebelum mengunggah draft bukti karya, klik make iCopy yang ini yang biru nih untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Klik kinerja untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Di sini kan ada ini ya, ada kerjakan itu kan. Ada kerjakan baru nanti diupload seperti itu. Lanjut, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah yang ini surat unduhannya seperti ini. Ini tanda tangan kita ya, nama dan tanda tangan. Terus ini mengetahui berarti nama kepala sekolah dan stempel tanda tangan seperti itu. Oke lanjut. Nah ini pemilihan kategori. Pemilihan kategori bukti karya bisa nanti praktik baik, ada praktik pembelajaran, ada RPP atau modul ajar. Ya, kalau praktik baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi, modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Jadi kalau kakak nanti pilih bukti karya, ini bisa berbentuk video atau berbentuk dokumen. Ya, dokumen. Jadi misalkan kita bikin modul ajarnya sama dengan video, ya. Itu silakan. Praktek pembelajaran, proses pembelajaran guru dengan peserta di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen, ya hampir sama dengan praktik baik. Kalau modul ajar itu aksi nyata dalam bentuk dokumen. Mau seperti ini saja silahkan, nggak apa-apa. Kan misalkan saya mah nggak punya video, kalau bikin video lagi agak ini sih, misalkan mau modul ajar saja misalkan, silahkan. Yang penting sesuaikan dengan dokumen persetujuan yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Oke lanjut. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktik baik. Nah, kalau praktik baik ini berarti tadi ya poin opsi yang pertama. Kalau lihat di sini, nah ini kan praktik baik nih. Praktik baik itu kategorinya ada video, ada PDF. Nah, unggah di kategori praktik baik. Nah, di sini tinggal klik nanti. Klik praktik baik, bukti karyanya apa? Bukti karya di sini klik, maka akan muncul seperti ini. Gitu kan. Unggah berkas di sini.
unggah berkas di sini bisa link ya kalau kita besarkan. Nah, di sini itu bisa link. Nah, di sini nih. Yang ini nih yang bentuk karyanya. Bisa link Google Drive, bisa link YouTube, bisa link PDF. Terus kasih judul di sini. Judulnya apa? Pembelajaran misalkan volleyball ya dengan teknik passing bawah. Terus deskripsinya juga diisi ya. Nah, terus bisa lagi di sini nanti pilih video bentuk karyanya di sini. Kalau di sini pilih bentuk karyanya video, berarti yang dimasukkannya adalah link YouTube-nya. Ya. Kalau misalkan di sini berbentuk video, bisa lagi linknya link Google Drive seperti itu. Jadi tinggal kakak saja memilih mau video, mau PDF atau dokumen ya seperti itu. Nah, ini nomor 1, pilih kategori dari produk bukti karya Anda, praktik baik. Pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, video, salin tautan video yang telah Anda unggah ke YouTube. Kalau PDF, unggah dokumen bukti karya laptop komputer Anda. Lengkapi judul karya dan tambahkan hashtag ya. Hashtagnya yang ini kakak silahkan di screenshot aja ya. Hashtagnya yang ini nih. Jadi misalkan judulnya apa ya? Misalkan judulnya permainan bola voli atau teknik dasar atletik lari jarak pendek. Nah, terus di hashtag sambungannya pakai yang ini. Biar kebaca nanti. PKG PJOK guru belajar atau murid belajar gitu kan. Nah, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Di sini deskripsinya diisi. Ya. Banyak referensi lah. Sudah paham ya kakak urusan itu saya kira. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi yang praktik baik ya apa? Nah, praktik baik yang ini berarti sekarang praktek pembelajaran. Yang ini kategori praktek pembelajaran hampir sama dengan praktik baik. Kalau tadi poin yang pertama cara unggahnya praktik baik seperti ini alurnya ya. Kalau yang kedua yaitu kategori praktek pembelajaran juga hampir sama dengan praktik baik, alurnya seperti ini ya. Kalau YouTube ya link YouTube, kalau Google Drive ya Google Drive gitu kan. Kalau dokumen ya unggah dokumen seperti itu. Lanjut yang ketiga kategori praktik pembelajaran ya. Kalau praktik pembelajaran seperti ini. Tidak terkait jenjang misalkan. Ya, tidak terkait jenjang itu berarti tidak memilih fase apa SD, SMP, SMA gitu kan. Nah, sarannya apa? Terus unggah ya. Kalau kakak klik mata pelajarannya berarti kelas berapa di sini? Misalkan tingkat SMP atau SD kelas berapa? Gitu kan. Terus unggah di sini bukti karyanya. Ini bisa berbentuk dokumen ya. Karena kategori praktek. Pilih jenjang yang diinginkan. Apabila Anda memilih jenjang tertentu maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul project. Pilih saran dan prasarana terkait bukti karya Anda, unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan melengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Jadi kalau udah diunggah, klik saja ke sini kumpulkan seperti itu dia. Oke, kita lanjut. Sekarang kategori RPP atau modul ajar. Kakak kategorinya pilih misalkan mau uploadnya RPP atau modul ajar nih ya. Klik terus bukti karyanya ya seperti ini berkas ya. Kalau YouTube ya YouTube seperti ini, kalau berkas ya cukup di sini karena berbentuknya PDF. Contoh RPP, kategori RPP seperti ini, pilih bentuk karya produk ya. Link YouTube lengkapi seperti itu. Hashtag jangan lupa. Dan lengkapi tujuan ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, terus tidak terkait jenjang sama seperti tadi, kelas berapa gitu kan. Kalau tidak keterkaitan fase-fasenya gitu. Nah, terus unggah ya kategori RPP yang tadi tidak terkait dengan jenjang ya. Kalau tidak terkait jenjang, tapi kalau yang namanya RPP pasti kan dicantumkan ya nama identitas sekolah, terus kita ngajar di kelas berapa gitu kan. Jadi pasti ada kelasnya atau fasenya gitu.
Lanjut, konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah dikumpulkan nanti kakak-kakak ya akan muncul tampilan seperti ini dan kumpulkan. Setelah Anda selesai semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah selesai atau sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan kembali ya. Kalau kakak udah merasa sudah merasa mengunggah RTL itu, sudah yakin sudah sesuai, maka itu tidak akan diubah kembali ya. Atau tidak bisa diubah kembali kalau kakak sudah artinya sudah permanen gitu menurut versi kakak, baik itu unggah dokumen ataupun unggah link, baik itu YouTube ataupun link Google Drive seperti itu. Nah, biar tidak ada valigasi, idealnya sih yang mana enaknya menurut kakak? Apakah mau video? Kalau video kemarin mungkin sudah, yang bukan buat video mungkin ya tinggal itu aja ya, misalkan mengajar apa tinggal kirim linknya saja misalkan kan, itu lebih lebih ini ya, lebih enak ya. Oke, Kama nanti aja, nah nanti sesi tanya jawabnya nanti ada sesi tanya jawab ya. Saya bereskan dulu, nanti kita ada sesi tanya jawab. Oke, kita lanjut. Nih, konfirmasi unggah dan bukti karya di LMS, kakak seperti ini ya. Ada yang nanti sedang disetujui ya atau belum disetujui ya. Ini contoh nanti ketika kakak sudah mengumpulkan secara permanen. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dalam proses validasi oleh fasilitator. Jadi nanti akan saya tinjau nih hasil unggahan bukti karya kakak, baik itu berbentuk PDF dokumen ataupun berbentuk link YouTube atau link Google Drive. Gitu. Nah, tergantung kakak apakah berbentuk dokumen atau berbentuk link ya. Nanti saya akan validasi ya, bersama tim fasilitator yang ada di Provinsi Banten gitu kan, seperti itu. Oke, kita lanjut. Biar beres dulu, nanti sesi tanya jawabnya kita di akhir ada ya. Putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, setelah hasil validasi misalkan bukti karya kakak belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Jadi nanti kami dari tim itu akan memvalidasi bukti karya kakak baik itu berbentuk YouTube atau berbentuk dokumen. Kalau memang itu belum sesuai, kami akan konfirmasi kepada kakak-kakak. Kalau misalkan itu sudah sesuai, maka peserta harus melakukan perbaikan produk. Kalau tidak sesuai ya, terlebih dahulu dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Ya, mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Dan nanti kami bersama tim akan memvalidasi bukti karya yang sudah kakak unggah di LMS-nya. Kalau misalkan belum sesuai, nanti akan ada umpan balik, gitu kan. Kalau misalkan sudah sesuai, maka bukti karya kakak-kakak akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis, seperti itu. Jadi silakan diindahkan karena ini juga sebagai satu syarat untuk menentukan kelulusan nilai kakak ya. Karena saya kira ini kalau dianggap rumit, enggak rumit yang ini sebenarnya. Karena kakak-kakak bahannya sudah ada di aksi nyata yang kemarin, ya, apalagi yang ujian PPG, ya, tinggal mungkin semuanya sudah punya ya, baik link YouTube-nya, link Google Drive-nya, bahkan dokumennya sudah ada ya. Tinggal persetujuan dari kepala sekolah ya yang ditandatangan itu. Seperti itu. Lanjut. Nah ini putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Kalau nanti tampilannya kuning,
berarti itu perlu perbaikan, akan ada notif umpan balik dari tim atau fasilitator kepada peserta dalam menu LMS. Seperti itu ya, perbaikan dua. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan memilih status perlu perbaikan, artinya warnanya kuning pada tampilan LTI bukti karya. 2. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. 3. Klik perbaikan untuk memulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Jadi nanti dilihat dulu perbaikannya apa, misalkan gini, di surat persetujuan contoh kecil misalkan saya ngambil fase A, fase C misalkan. Tapi di dokumen PDF-nya jadi fase A. Nah, berarti kan itu ada perbaikan. Otomatis harus dirubah, disesuaikan dengan surat persetujuan yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Gitu. Kalau berbentuk dokumen. Kalau berbentuk YouTube, kakak kan belajarnya di kelas berapa tuh kalau YouTube? Videonya. Misalkan di fase A. Berarti sesuaikan surat persetujuannya adalah fase A, kelas 1 dan kelas 2. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah ini, putusan utama daripada si bukti karya perlu perbaikan. Nah ini di sini nanti. Kalau RPP berarti bentuk dokumen ya. Ini tinggal ditanda kali saja, terus upload ulang. Diperbaiki dulu tapinya gitu kan, telepon upload. Apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda kali yang ini. Tinggal klik aja ini close berarti kan. Warna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Gitu kan. Kalau memang tidak sesuai. Tapi mudah-mudahan biar saya cepat gitu kan merespon hasil unggahan kakak ya minimal tidak ada yang perbaikan gitu. Jadi langsung validasi aman gitu kan. Nah, biar tidak validasi ya sesuai dengan ketentuan, artinya tidak hampir mirip dengan yang lain. Saya kira esensinya lebih mengena di link YouTube atau Google Drive. Itu kan asli murni kita. Ya. Artinya video itu lebih menunjukkan bahwa itulah kita. Ini saya yang mengajar, ini siswa saya. Ini sekolah saya, ini kepala sekolah saya, ini persetujuan yang ditandatangani oleh kepala. Jadi lebih real. Kalau berbentuk dokumen kan bisa saja copy paste dari yang lain, terus lupa nggak keedit gitu kan. Ini juga nanti muncul akan ada perbaikan kakak. Jadi kudu gawe 2 kali gitu kan. Jadi ya udahlah simple aja, mendingan linknya saja saya kira lebih efektif ya. Karena kami kemarin juga sudah sepakat biar teman-teman cepat validasi oleh tim ya saya kira idealnya lebih baik link video. Jadi itu tidak ada rekayasa, tidak ada validasi, tidak ada menyontek, itu clear punya kita karena kita yang mengajar, ini sekolah kita, ini siswa kita, jadi oke, jadi kami lebih cepat. Tapi kalau berbentuknya dokumen PDF saya kira ya seperti itu, khawatir nanti ketika disandingkan tidak sesuai gitu kan. Jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan gitu kan, biar lebih cepat. Jadi kakak jangan sampai ada perbaikan gitu kan, apalagi pemilu gitu kan, yang jadi pegawai kan PPS itu kan lebih dekat lagi waktunya nanti pahibut gitu. Jadi udah cari aman saja. Oke, putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan nih. Mode pembelajarannya PJJ daring misalkan. Unggah lembar persetujuannya, ini kan misalkan tidak sesuai berkas lembar persetujuan BK, ini contoh saja. Tanda kali juga, jadi diperbaiki lagi. Apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda kali berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya ya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah awal. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Contoh, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Seperti itu ya. Nanti akan ada notif ya. Putusan utama dari validasi bukti karya lulus validasi ini. Lulus validasi. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan
menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Jadi kalau misalkan sudah validasi, udah clear pembelajaran KKK, ya itu secara otomatis akan terupload pada menu PMM. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dan fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Oke, lanjut. Putusan utama dari validasi bukti karya lulus validasi, ya ini tinggal ini statusnya tinggal menunggu terbit. Jadi nggak usah diterbitkan KKK, nanti akan otomatis, gitu kan. Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus, ya. Usahakan jangan sampai ada catatan khusus, ya, gitu kan, biar kerjanya cepat, ya. Oke, lanjut. Nah, ini putusan lulus validasi. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik link bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Ya, lihat bukti karya, tinggal klik saja di sini nanti secara otomatis, ya. Oke, lanjut. Nah, ini bagaimana cara membagikan bukti karya Anda? Yang pertama, buka bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Ada bukti karya kan? Terus yang kedua, pilih karya Anda, pastikan Anda telah mengunggah karya sesuai dengan judul, ya. Karya saya, tinggal klik nanti di searching judulnya. Nah, sini yang ketiga, kategori. Buka kategori karya Anda yang Anda bagikan. Di mana di sini kategorinya, misalkan apakah bahan ajar, ya. Sorry, yang mana tadi? Yang ini, ya. Nah, ini buka kategori karya Anda ingin bagikan, nanti diklik aja di sini apakah bahan ajar atau praktik baik, gitu kan, atau RPP atau karya lainnya atau praktik pembelajaran, ya, atau keterampilan sekolah, gitu kan. Yang keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah, ya. Tinggal lihat di sini, cari tombol bagikan karya, lihat di sini, bisa unduh, bisa dilihat. Untuk membutuhkan PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS, seperti itu. Oke, kita lanjut. Belum ke tanya jawab seperti ini, ya. Bukti karya, nah sini tulis, ya, seperti ini. Ini mungkin di tampilan LMS, ya. Kalau ini di PMM seperti ini. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Catatan, untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskrip saja, ya. Fasilitator membuka tautan, ya. Jadi nanti kalau mau lihat di sini aja, tinggal lihat karya saja di sini. Misalkan implementasi kurikulum Merdeka, topik project penguatan profil pelajar Pancasila. Judulnya itu kan, deskripsinya ada, seperti itu. Nanti kakak di sesi insya Allah saya akan nayangkan punya saya, ya. Nanti caranya seperti apa di PMM. Oke, selanjutnya udah masuk ke poin tanya jawab. Tadi siapa, Kak Maman, ya. Kak Maman silahkan yang mau bertanya. Oke Kak, untuk tadi kan ada RPP, ada modul ajar juga. Apakah salah satu Ya. aja? Kalau modul ajar, kalau RPP gitu. Oke, siap. Nanti Kak Maman lihat di surat persetujuannya, ya. Di persetujuan itu kalau nggak salah ada, sebentar ya, coba saya lihat dulu tadi. Halaman berapa surat persetujuan? Contoh surat persetujuan itu bukan ini, ya. Ada. Nah, ini saya menyatakan bahwa telah memberikan informasi kepada, yang atasnya nggak kebuka, ya. Di surat persetujuan ada nggak? Nggak ada, Kak Fasil. Oke, coba saya izin tutup dulu. Saya izin nampilkan yang atasnya itu kan ada pase-pasenya, ya. sebentar.
Siap Kak Fasil. Kayaknya mengikuti kurikulum, Pak. Kalau Ya kurikulum itu sekarang Merdeka pasti modul. Modul ajar ya. Kayaknya modul. ya. Jadi kalau lihat yang sekarang itu bisa modul dan juga RPP, bisa di satu PDF kan bisa. Kalau mau modul ajar saja sesuai acuannya itu oke, gitu kan? Seperti itu. Pastinya di Bentar. modul, Pak, karena sekolah udah kurikulum Merdeka pasti kesesuaian. Kalau kita RPP itu balik Ya. lagi berarti. Betul. Bentar ya, kita lihat ininya. Tapi saya kira kalau misalkan berbentuknya dokumen ya lebih kepada modul ya. Tapi itu sebenarnya kayaknya. kakak biar validasinya cepat, saya kira lebih baik link aja, link YouTube. Kan udah punya tuh yang di Iya. aksi nyata itu kan. Hemat saya, jadi biar cepat validasinya, biar tidak ada umpan balik gitu. Jadi kan prosesnya juga lebih cepat kan. Jadi mana ada yang Berarti sibuk, ya, mana pembimbingan misalkan. Yang diunggah berarti yang utuh, Kak? Apa yang edit? Nah, yang linknya aja. Iya, Coba linknya dikasih aja ya. deh. Coba sebentar ya, kita buka kita buka LMS-nya dulu. Nah, nanti di sini kan bukti karya itu ada di sini nanti kakak ya. Bukti karya itu ada di sini ya. Coba kita lihat ke LMS dulu sebentar. Pak Maman. Kita ini hanya sekarang dan satu lagi nih tanggal 26, gimana itu tanggal 26? Tanggal 27-nya pemilu. Kira-kira mau jam berapa itu? Mau jenah Haliwu kan itu pegawai. Mau jenah Haliwu tanggal 26 itu mau jenah sibuk-sibuk nanyen saung. Iya Kak Fasil. Gimana Kak Im itu? Makanya Apa bisa nama malam tanggal 27. Malam tanggal 27 seperti Bisa biasa malamnya ya? jam 19 ya. ya cuman hanya satu Yang JP tahu doang beres. sih dari jam 7. Jadi biar tidak mengganggu pekerjaan kakak sebenarnya saya mengikut aja. Oke, sebentar kita tampilkan nih kalau peserta itu satu modul, saya mau 4 modul tuh. Ini nanti yang Biasa nah jadi orang nomor fasilitas 1 mah. modul. Kumaha paras di bae ieu mah. Kumaha ketua. Ketua IIM Ompong. Lain IIM ya mah Oom. Ulah sorry. Kak Im? IIM. Dosen. Ini kan yang diunduh ya, ini unduhan kan? Ya udah Ini tadi unduh. Kak Fasil itu udah diunduh. Udah tadi kan? Ya, jadi nanti ini max a copy. Nah, terus gini, bagi yang ingin mengupload modul ajar, saya kira modul ajarnya saja ya. Nah, ini kan tanggal pengalihan gambar Ya. ini kalau bentuk video. Nah, jadi esensinya saya inginnya itu biar real, tidak ada paligasi, tidak ada paligasi itu artinya khawatir kalau berbentuk dokumen itu akan copy paste dari yang lain. Tapi kalau link videonya itu kan asli, tidak direkayasa kan? Itu kita yang ajar anak didik kita ya seperti ini. Nama kelompok peserta didiknya ini kelas berapa ya, sekolah, jenis bukti karya yang dipilih apa, misalkan video pembelajaran, tahun PKG-nya ya tahun sekarang gitu kan, tanggal pengambilan gambarnya ya disesuaikan saja gitu. Misalkan due date-nya itu dari tanggal besok 19 sampai tanggal berapa gitu kan,
seperti itu. Jadi biar nanti kakak lebih ini seperti itu. Oke, saya izin tutup dulu yang ini. Oke, saya kira untuk modul ya mungkin lebih sepakat ke modul aja kita ya. Iya. Apa misalkan atasnya modul bawahnya RPP ya itu lebih bagus biar saya nanti validasinya lebih cepat gitu. Modul aja Kak. Kalau misalkan mau apa? Mau video Modul, linknya, modul. itu lebih bagus gitu kan. Lebih keren. Berarti kalau kita kelas-kelasnya. bikin kalau kita link video berarti nggak usah ada modulnya. Nggak usah. Oh, berarti video aja ya, Kalau video. link YouTube, Ya. jadi kalau link YouTube itu nggak usah upload dokumen. Jadi yang diuploadnya itu hanya surat persetujuan gitu. Jadi bukan berarti dokumen upload, link YouTube upload, tidak. Jadi pilih salah satu. Kan di surat persetujuannya itu kalau link upload video ya video. Gitu. Oke, siap Kak, siap. Jadi Berarti kalau saya biar iya, cepet ya. nih, biar kakak cepet-cepet gitu kan, tidak ada umpan balik, udah link aja. Yang kemarin misalkan di aksi nyata hanya link Google Drive, pindahkan, salinkan kepada link YouTube. Itu. Jadi biar nanti kakak-kakak validasinya cepat, terus tidak akan ada umpan balik, tidak ada perbaikan, langsung validasi, udah otomatis PMM. Seperti itu. Sip deh Pak Maman. Oke. Oke, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Ini Kak Pasil. YouTuber Oke, siap. YouTuber. Kalau Kak Pasil tadi kan waktu siang sudah konsultasi ke Pasil ya. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf ini ke Pasil belum orientasi tapi bukti kerja udah beres, sudah dikerjakan Pak Pasil. Oh bisa, karena itu bisa dirubah karena masih ada due-date-nya masih panjang Kak Rasdi. Ya. Jadi kalau kemarin kan di RTL saya ke siapa tuh ada 4 orang lagi, terus tadi baru ke Isal Sidik baru upload nih terakhir ya. Nah, jadi nanti kakak kalau misalkan hari ini Kak Rasdi sudah upload nih, itu bisa dirubah karena due date-nya masih panjang. Gitu, masih lama. Ya. Surat Jadi persetujuan tadi udah ditandatangan sama Capsec, sudah diupload. Oke, udah sini. Tinggal berarti link YouTube-nya ya. Kalau mau YouTube. Tapi hemat saya biar validasinya cepat, sebenarnya mendingan link YouTube. Kalau saya mau video pembelajaran kan nyata. Yeah. Tidak validasi misalkan tidak sama dengan yang lain. Jadi tidak akan ada umpan balik, tidak akan perbaikan. Ya, kalau hemat saya. Jadi berarti bisa kalau diganti, kita uploadnya link YouTube, iya bisa. Kalau surat persetujuannya kan bisa diganti lagi kalau mau link YouTube. Gitu kan. Terus ngambil videonya tanggal berapa ya disesuaikan saja saya kira. Ya, jadi bukan berarti kita upload link YouTube, dokumennya juga upload, tidak. Jadi pilih salah satu saja. Kalau mau link YouTube ya link YouTube. Tapi si surat persetujuannya berarti harus link YouTube. Gitu. Jadi tidak mungkin mana link YouTube, mana dokumen, ya tinggal pilih salah satu saja. Jadi bagaimana yang udah kakak biar cepat validasi gitu maksudnya. Berarti tanggalnya dari mulai sekarang habis Zoom gitu ya? Iya besok lah tanggal 19 besok. ya. Iya tanggal 19. Dianggapnya nggak mungkin kalau malam, berarti kan besok udah mulai. Terus perhatikan due date kakak tanggal uploadnya. Kalau kita jumlah lagi tanggal 26 minimal tanggal 23 24 itu kakak sudah clear ya. Biar nanti saya menilainya lebih leluasa gitu kan. Jadi jangan sampai ketika tanggal 26 kakak ada yang perbaikan, mana jadi ketua KPPS nih, mana kudu perbaikan bukti karya, kan saya juga tidak mau membebani kakak gitu dengan kesibukan. Jadi dengan waktu yang sangat terbatas ini manfaatkan, sedangkan 1 hari ya. Saya kira karena pembelajaran juga sudah pada punya, tinggal linknya saja di Anyewit biar terbuka gitu. Jadi jangan sampai ketika kakak upload linknya nanti nggak bisa dibuka, karena ini masalah lagi nanti. Kalau linknya tadi apakah harus link YouTube apa link Google Drive? Nggak apa-apa? Oh boleh dua-duanya boleh.
Mau link YouTube boleh, mau link Google Drive boleh, yang penting bisa kebuka aja. Siap. Untuk videonya uploadnya yang video yang full apa yang 30 menit aja itu Kak Fasil? 30 menit aja nggak apa-apa. Yang 30 menit aja ya. Oke, 30 menit. Yang Mau ada- 30 menit boleh, mau yang full boleh. Ya, kalau yang mau full ya kalau udah punya ya lebih, saya kira lebih oke itu, lebih Ya mantap. kalau cuman ngopi link doang mah kan udah ya gitu kan Ada ya. biasanya. Oke. Ada yang full, ada yang 30 Edit menit. yang 30 menit. Ya. Kalau Hasil, yang banyak, satu lagi. kalau Ada ya, yang full ya. yang full aja lah, yang full biar Ya, biar validasinya kelihatan cepat nyata ya, Kak. gitu. Kenapa? Biar kelihatan nyata ya kalau yang Yang full. Ya, itu. Yang 30 juga nyata Kak Maman. Iya, Pokoknya tapi kan diingatkan ada saja. edit-editnya kayak yang 30 mah. Atau iya maksudnya. Atau itu mah Tinggal kembali linknya lagi aja ke bisa kita aja mau dibuka. yang mana gitu ya. PPG. Video. Betul Nah, ya itu. Pak Ustadz ya. Yang PPG kemarin tuh. Itu. Ya. Jadi Damang, ulah bikin sulit. Tidak ada yang sulit ya. Jadi yang justru saya jadi pemikirannya gini. Ketika kakak berjuang dari awal sampai akhir, misalkan ini kan yang lebih pentingnya di sini, tiba-tiba ketika pengumuman, aduh nama saya yang gimana ini? Nah itu yang jadi pertanyaan. Saya juga dilema sebenarnya ini. Jadi harus gimana yang jelas ketika tugas-tugas kakak yang sudah upload di LMS itu, ya saya komplit gitu kan. Cuman tadi ada beberapa poin yang Untuk tugas-tugas Kak Fasil yang terlewat mungkin bisa dicek teman-teman yang modul berapa yang belum terisi gitu. ya tapi udah nggak bisa diisi gitu Kaim. Oh nggak bisa, aduh. Iya karena sudah lewat tanggal due date-nya gitu kan. Kirain Ini makan nggak masih bisa bisa sampai ke tanggal 29 jadi kalau ya. merah, ya kalau merah aja gitu. Jadi yang sekarang yang harus diindahkan itu ya ini bukti karya. Kemarin Iya. RTL kan sudah mantep lah, RTL sudah oke, udah saya nilai gitu kan, komplit semua. Terus ini apa terkait dengan yang tadi di-upload itu yang pertama kan RPP atau modul ajar ya? Nah, jadi itu berarti nanti disesuaikan untuk kita aja mau pilih yang mana gitu. Oke, itu sesuaikan. Kalau mau berbentuk dokumen. Terus kemudian kan ada 3 ya? Ada 3 yang harus di-upload itu ya? Jadi gini Pak Im, Itu pilihan. Itu Diambil pilihan. salah satu Pak Im. Pilih salah salah satu. Ya. Kalau untuk surat pernyataan yang ditandatangani kepala sekolah itu tetap dilampirkan. Dilampirkan Pak Im. Iya harus Iya. itu dilampirkan. Terpisah itu. Oh, iya. Itu terpisah. Oke. Iya. Jadi di buku ada sebentar saya tampilkan dulu nih kayak yang tadi. Yang mana tadi ya? Yang itu. Yang yang ini kan. Nah. Jadi pilihan itu kategori berarti bukti karya itu ada pilih praktik ya berarti ya? baik, ada praktik pembelajaran, ada RPP. Bukan berarti tiga-tiganya ini diisi, kakak pilih salah satu saja. Kalau praktik baik itu ada berbentuk dokumen, ada berbentuk video atau link ya. Praktik pembelajaran juga sama, ada gambarnya video, ada berbentuk PDF. Dan untuk pilihan yang terakhir yaitu modul ajar, aksi nyata dalam bentuk dokumen atau Iya, jadi RPP kan atau modul ajar. takutnya teman-teman yang lain juga kan persepsinya seperti itu ya, Ya, yang di-upload betul, gitu ya. kan, modulnya juga di-upload gitu. Ya, jadi pilih salah satu saja. Kalau mau link videonya ya video aja, tapi si pernyataannya disamakan dengan link video gitu. Berarti kita pilih yang praktik baik atau praktik pembelajaran nih? Ya, saya maunya yang itu, yang 2 itu. Yang 2. Nah, pilih salah Biar- satu gitu ya. maksudnya biar kakak kalau link video itu kan cepat validasi gitu Iya. maksudnya. Karena kalau hanya upload modul RPP saja kan khawatir ada validasi sama dengan yang lain kan ini akan ada perbaikan bagi kakak. Iya. Terus juga kan kawan-kawan walaupun yang tidak terpanggil buat di PPG juga kan bisa pakai yang video yang sebelumnya ya, Kak Fasil ya. Betul sekali. Itu tinggal ganti link Oke, aja. siap. Halo Kak Fasil. Yuk. Itu Kak Fasil yang Siap. di surat persetujuan kan ada beberapa poin tuh Kak Fasil. Apakah Iya. harus diambil semuanya atau disesuaikan dengan yang diupload saja? Masalahnya tadi saya udah Sesuaikan. nge-print,
terus udah ditandatangan sama kepala sekolah, udah di-upload, itu semuanya Checklist semua. di-checklist Kak Fasil. Iya. Oh, nggak apa-apa, aman ya, kalau itu aman ya. Yap. Terima kasih Kak Fasil. Iya, memang bagusnya dicek semua. Kan kalau dicek semua harus Oke. disesuaikan mungkin. Ya, apa-apa itu. Ngomong-ngomong DPIM ya. Oh, Pak Rasdi. Oke, kita lanjut ya. Apa masih ada? Kak Fasil. Oke ya, saya kira sudah paham. Nanti tinggal saya nyampaikan alur di bukti karya yang PNM ya. Sekarang kita bereskan dulu. Langkah upload video dengan tautan. Lakukan langkah berikut untuk dapat mendapatkan video atau YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Klik bagikan, share pada bagian bawah video. Klik salin link atau copy untuk mengirimkan video YouTube Anda. Artinya berarti di situ harus ada unmute yang editor ya. Karena kalau misalkan tidak di unmute kan tidak kebuka. Kalau pakai link Google Drive itu seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, validasi video bukti karyanya. Bukti karya video. Prinsip dasar penulisan jurnalistik. Kendala video ini disetel untuk pribadi. Terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi. Artinya di prepaid ya pada channel YouTube-nya sehingga nggak bisa dibuka ini kan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi supaya bisa terbuka oleh banyak orang gitu yang punya link. Selanjutnya, nah ini seperti ini. Langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Kalau mau link YouTube kan seperti ini. Ini tampilannya kurang besar. Nah, seperti ini kan. Kunjungi studio, lalu pilih connect ya. Pilih connect ketika ke YouTube. Pilih video yang ingin diubah. Terus kemudian klik pada kolom visibility, pilih publik, lalu klik publish ya, seperti ini. Publik terus publish. Ya, apakah saya tutorialkan lagi nih link YouTube-nya? Enggak. Cukup ya. Gak usah Kak Fasil. Nah, terus video tidak dapat diputar langsung di dalam bukti karya. Ini yang jadi kendala berarti kan. Jadi kalau misalkan kakak kirim link YouTube-nya tapi nggak bisa kebuka, ini juga akan bermasalah sehingga nanti akan ada umpan balik perbaikan. Gitu. Nah, kalau ini contohnya pembelajaran diferensiasi. Kendala video tidak tersedia tonton di YouTube dapat terjadi karena dapat masalah hak cipta ya, copyright pada video di channel YouTube-nya ya. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Lanjut. Langkah mengecek hak cipta video di YouTube. Ini langkahnya seperti ini lah. Banyak referensi ya. Sudah pada tahu sih kakak urusan itu mah. Nah, terus pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui feed informasi bukti karya. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Silakan, mumpung masih ada waktu, masih banyak sekali waktunya. Oke Kak, masih ada. Kenapa, Kak Maman? Jadi linknya itu harus diganti ya? Iya, ganti aja. Karena kemarin mah kan ada namanya gitu, ada namanya link video. Ya. Itu Iya, diganti dulu Kak Maman, itu nama videonya diganti. Diganti aja. Kemudian baru di copy link lagi aja. Siap. Untuk Apa ini Sil? untuk surat pernyataan apa sih? Ya. Di sini kan ada jenis bukti karya yang dipilih ya. Betul. Nah, jenis bukti karya yang dipilih apa? Kita berarti video pembelajaran gitu. Video pembelajaran, coba kita tayangkan lagi. Ini kan? Yang di atasnya. Oh, yang paling atas. Yang tadi itu. Yang ada identitas kita juga.
Belum kebuka ya tadi ya. Bentar. Di atasnya ada apa di atasnya? Kain. Di hasil yang download aja Kak. Hasil yang di tadi. Surat yang Oh, tadi hasil. hasil buka itu ya. di Oh iya, itu sebentar. di PMM-nya. Ini kan? Oke, ntar saya izin close dulu yang ini. Iya. Nah, yang ini ya. Ini ya. Ya, di situ kan ada jenis bukti karya yang dipilih, berarti kita apa masukannya itu? Jenis bukti karya yang dipilih ya. Iya. Jenis karyanya apakah itu berbentuk video atau berbentuk dokumen? Oh, Jenis berarti kita karyanya. pilih misalnya video, berarti ketik video aja gitu. Iya, gitu. Nah, di sini identitas bukti karyanya sebenarnya foto atau video. Nama peserta, Iya. instansi, tahun, jenis bukti karya misalkan video pembelajaran Nah, apa misalkan kan. Terus nama kelompoknya atau misalkan fase kelas berapa nih. Terus tanggal oke. pengambilan gambarnya tanggal berapa disesuaikan. Kalau misalkan ini di checklist tiga-tiganya ya nggak apa-apa. Ini kolom ini di checklist misalkan 3, 4, nggak apa-apa. Kan di sini saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengelolaan gambar video dan konsep publikasi pada media. Checklist. Saya menyatakan bahwa saya telah meminta persetujuan kan. Checklist. Saya menyatakan bahwa pengelolaan gambar dilakukan sesuai kebutuhan. Checklist. Jadi checklist aja semua ini. Oh iya, berarti checklist semua aja ya buat kita itu kan. Checklist semua. Tinggal Gitu. kita tanda Terus tangan dan kita kepala nama sekolah kita, stempel. iya. Gitu. Oke, Saya oke. menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk orisinal saya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jadi kan kalau kakak uploadnya video kan asli punya kita, bukan asli orang lain kan? Itu. Kalau berbentuknya dokumen ya tadi itu banyaknya pengalaman saya, maksudnya banyak kadang-kadang yang dikembalikan lagi, banyak perbaikan terus umpan balik, jadi kita menyita waktu banyak. Tapi kalau video udah selesai, jadi tidak akan ada umpan balik karena itu real kita. Betul. Yang mengajar kita itu seperti itu. Oke, izin saya menampilkan yang kedua terkait upload bukti karya ya. Siap. Izin saya menampilkan karena masih ada waktu sebentar lagi nih. Yang mana nih? Bentar kakak. Oh, ini nih. Izin nih menampilkan ya. Hasil bukti karya pada menu PMM. Apakah sudah kelihatan? Ada ya, kakak muncul ya. Oke. Oke, saya layarnya besarkan ini. Nah ini di menu PMM itu banyak sekali kakak. Ada pelatihan mandiri, komunitas, seleksi, LMS, pengolahan kinerja, sertifikasi, CP, TP, perangkat ajar, asesmen murid dan kelas, video inspirasi. Nah kita ada main roomnya ada di 3 ini kita.
Nah, terkait dengan Di- bukti di- karya, di- kakak inspirasi tinggal ya? klik bukti karya, ya. Terus kakak ada eksplorasi kan, ada karya saya, ada ditandai. Kakak masuk kepada karya saya. Kalau kakak mau upload nih, tinggal tambahkan di sini. Terus Iya. kategori karyanya apa? Apakah artikel, apa bahan ajar, atau dokumen teknis, kepemimpinan sekolah, praktik baik, praktik pembelajaran, RPP modul ajar lainnya. Nah, nanti kakak pilihnya di praktik baik di sini. Klik di sini. Nih, berbentuknya apa nih? Ada berbentuk dokumen atau berbentuk video. Nih, kalau bentuk video ya kan belum upload, berarti kan seperti itu. Tapi kalau kita Kalau udah upload praktik berarti baik, otomatis ya? otomatis kalau hasil validasinya tidak ada perbaikan, Iya. gitu kan. Nah, contoh misalkan nih, nanti setelah upload bukti karya tinggal klik aja di sini, ya. Ini coba saya akan coba buka Phonik, ya. Saya akan coba Phonik. Apakah punya saya ada di sini? Phonik. Saya coba di sini akan tampilkan sebentar. Literasi numerasi murid. Literasi numerasi murid. Kalau saya yang dikirimnya berbentuknya nggak muncul ya Dokumennya. iya. Nah, ini punya saya satu, ya, yang ini nih, yang ini satu, terus yang kedua itu jadi kakak seperti ini nanti. Ya, ini nanti akan otomatis di sini muncul ya, baik itu dokumen ataupun apa pembelajaran gitu kan. Saya coba di sini inklusif. Ada ya. Nanti di sini banyak sekali nanti hasil karya kakak-kakak di sini akan muncul gitu. Jadi banyak sekali nanti Bukti karya. apa? Iya, kombel misalkan. Nah, ini kan banyak tuh. Ini kan dari hasil nih. Kombel sebar Sitara Kidul, ini udah rilis. Terus pokoknya banyak deh. Nanti kakak juga akan sama ya seperti ini. Ya. Jadi nanti kakak caranya masuk ke bukti karya, bukti karya saya tambahkan. Ya. Kalau saya di sini nih ada lainnya, nih praktik baik punya saya nih. Ini ada dua nih. Aksi nyata peningkatan literasi numerasi murid dan aksi nyata iklim sekolah aman. Seperti ini nih kakak. Jadi tinggal buka saja ya. Kalau kita lihat profilnya, nah seperti ini nih, sudah 37 kan topiknya. Gitu. Jadi kakak juga bisa melakukan hal ini gitu. Nanti lihat karya si kakak nanti akan muncul seperti itu. Oke, saya kira tidak ada masalah ya terkait dengan bukti karya ini ya.
dan sekali lagi kakak perhatikan dudetnya, karena dudet itu nanti ya jangan sampai ketinggalan, maksudnya gitu. Jangan sampai lewat tanggal dudet yang sudah ditentukan di LMS-nya gitu. Nah, terus terkait ini kakak, saya izin tutup dulu yang ini ya, udah dianggap selesai nih. Kaos kemarin datangnya malam Sabtu sebenarnya, malam ya. Terus paginya saya titip ke Pak Nurdin. Pak Nurdinnya kebetulan tidak ada karena ya sibuk dengan pekerjaan antesis Bada itu. Titipkan ke rumahnya, ke ibunya gitu. Ya, terkait dengan pertemuan di sini nanti ya silahkan itu diatur saja mau kapan ya, karena itu kan acara peserta ya, misalkan mau mau hari apa silahkan itu mah gitu, disesuaikan. Yang penting tidak mengganggu kegiatan aktivitas kakak gitu, baik itu di sekolah ataupun pekerjaan luar gitu kan. Apalagi kan semuanya sibuk dengan kegiatan PPS kan. Nah, terus perlu saya sampaikan nih kepada kakak, karena kita sebentar lagi hanya 2 kali pertemuan lagi sekarang, dan tanggal 26 ya. Intinya saya ingin kita sama-sama untuk diindahkan lah. Jadi saya inginnya semuanya lulus. Adapun hal-hal yang dianggap rumit bagi saya, mudah-mudahan saya bisa komunikasi ya dengan pusat. Amin. Ya. Jadi, karena tugas-tugas kakak yang kecuali yang nggak dikerjakan ya, kalau nggak dikerjakan nih kayak merah aja, saya mau nilai apa gitu kan. Tapi kan kalau dokumen-dokumen yang sudah kakak upload, insya Allah sudah saya koreksi, sudah saya periksa, dan sudah saya nilai gitu kan. Dan itu ya mudah-mudahan aman ya. Yang tidak aman itu justru ketika modul yang tidak diisi, gitu kan, keterangannya merah. Karena tidak ada jawaban, nggak ada jawaban yang perlu saya nilai gitu. Tapi kan kalau misalkan yang lain upload ya saya tidak melihat betul salah sesuai pertanyaan, karena itu lebih kepada pemahaman kakak ya. Jadi saya jawabnya komplit gitu kan, karena itu versi kakak ya gitu. Mau itu referensinya mau dari mana gitu kan, yang jelas itu saya jawab komplit. Nah, terkait tadi disampaikan di awal bahwa tes awal, tes akhir, aksi nyata, dan juga yang sekarang ini salah satu syarat untuk menunjang kelulusan kakak, karena ini langsung validasi Pasil dan tim ini ya, langsung upload ke PMM. Jadi tes awal, tes akhir, aksi nyata itu ya yang menilainya kami hanya memvalidasi, tapi kewenangannya ada di pusat gitu. Ini kalau jawabannya soalnya betul satu ya satu saja. Di tes akhir itu kan di ibarat kita tes dulu PPG itu kan ada post test dan pre-test ya, tes awal dan tes akhir gitu kan. Jika orang tes P3K gitulah, jadi tes awal, tes akhir. Sehingga saya udah komunikasi ya, saya japri udah ke pusat ini seperti itu. Tapi mudah-mudahan lagi diperjuangkan lah. Mudah-mudahan saya juga kan tidak lempar batu sembunyi tangan, karena kelas 1 ini kan sangat luar biasa ya. Kalau kelas-kelas yang lain yang hadirnya hanya setengahnya yang tetap maya. Kalau kita alhamdulillah sabarik yang Haliwu sibuk oge, kalau ya sinyal ada mah ya akan hadir semua gitu kan. Kecuali yang terlempar itu ya dianggap wajar lah, terlempar sinyal dengan kondisi cuaca. Makanya ketika tadi teman-teman malam aja saya khawatir sebenarnya, karena kondisi cuaca ini tidak memungkinkan. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama sinergitas kakak yang luar biasa ya, di akhir ini mudah-mudahan mendapatkan hasil yang positif. Saya inginnya semuanya baik. Tapi tadi penilaian akhirnya itu ada di pusat gitu. Jadi saya sudah semaksimal mungkin kepada kakak yang ada di LMS ya,
seperti itu, dan saya memberikan tidak ada di bawah, semuanya di atas gitu kan. Jadi itu. Jadi kita sama-sama saja ya, intinya semuanya inginnya kategori baik gitu kan. Kalau misalkan meleset dari prediksi saya ya, saya kira saya juga tidak bisa menjawab urusan itu karena kewenangan yang 3 poin itu bukan di kami. Makanya hari Jumat kemarin kami kan kumpul di BPNP itu terkait bagaimana penilaian terhadap peserta. Bahkan di kelas yang lain ada yang belum pernah sama sekali tatap maya. Hanya 1 kali dalam 17 kali gitu. Terus di luring juga ada yang nggak pernah hadir gitu. Maka itu ya secara otomatis akan terlempar itu, akan terlempar karena tatap maya, tatap muka itu juga menentukan. Jadi semua aktivitas kegiatan yang ada dalam LMS, baik itu tatap maya, tatap muka, itu semuanya mempunyai nilai gitu. Jadi otomatis kalau tatap maya itu hadirnya berapa, tidaknya berapa, itu udah otomatis random. Luring juga sama, luring juga sama gitu. Karena nanti kakak kan ini direkam gitu kan, jadi kelihatan yang masuknya dari sekian menit ke sekian menit itu terpantau gitu kan, seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan kita bersinergi dan kolaborasi, kita tetap silaturahmi ya, berdiskusi, apalagi kan SMP sudah aktif yang namanya MGMP ya, SD juga bisa di KKG, itu bisa dikembangkan lebih luas di kecamatannya masing-masing ya. Nanti untuk wilayah Muncang kan bisa kolaborasi dengan MGMP-nya, di komunitasnya juga. Kalau MGMP itu kan hanya SMP saja, kalau SD hanya KKG ya. Kalau SMA kemana SMA itu? Wilby bukan, KKG bukan ya, MGMP-nya provinsi gitu kan. Nah, tapi esensinya saya ingin, karena kami juga kemarin diskusi dengan Pak Usep ya, dengan Pak Kasih, terus dengan sama Pak Awal orang dinas. Jadi sekarang komunitasnya lebih kepada kecamatan. Komunitas itu bukan hanya guru SD, SMP, SMA, tapi semua. Khusus untuk guru PJOK tidak dipisah-pisahkan. Oh, SMP mah ini. Oke lah kalau MGMP itu karena memang Subrayon kewenangannya. Kalau gugus kewenangannya guru SD. Tapi kalau ini berbicara komunitas, kolaborasi itu ya kita harus rangkul sama semua. Tidak ada guru SD, tidak ada guru SMP, guru SMA. Kita satu jurusan loh. Pembelajarannya sama, tidak beda gitu kan. Jadi ya lebih kepada komunitasnya gitu. Kalau kombel oke lah, kalau kombel mah guru SMP ya SMP, SD, SMP. Tapi kalau berbicara komunitas ya semuanya harus kita rangkul. Nanti untuk wilayah Sobang, saya sudah komunikasi dengan Korwil ya, dengan Pasil juga di sana ada Kak Andi, Kak Nasrib, itu ya untuk bisa berkolaborasi dengan peserta yang sekarang gitu. Ya, nanti mudah-mudahan tahun 2025 itu pesertanya banyak sekali kakak. Kita hampir 2000 lebih lagi kuotanya. Mudah-mudahan ini lanjut. Nanti kakak bisa bersinergi dengan kami ya untuk sama-sama menjadi fasilitator yang hebat gitu kan. Baik, siap. Karena nanti kan ada daftar lagi tuh, daftar sebagai pasil tahun 2025. Gitu. Jadi kuotanya Banten itu masih 2000. Informasi sementara kalau birokrasinya masih lanjut ya gitu BGP ini. Nah, kuota dari sekarang aja gini. Sekarang aja kuota 3000, sekarang hanya 1845 peserta. Berarti kan berapa lagi tuh? Nah, jadi masih kurang gitu. masih kurang peserta. Jadi di tahun 2025 ya mau tidak mau kakak harus mau. Ya. Jadi kalau tidak mau kusenek dipaksa gitu. Di kelas 21 siapa nih yang mau ikut tes sebagai pasil? Nanti saya akan saya dorong. Nupang modal nabaya ka pasil. Iya, pokoknya mah anu pengodalan. Pada modal kelas 2 hiji mah. Aya eta Bapak Isal. Aya kan telat. Kayak Ijong. Murid Badung.
Kemana Pak Ijong ya ke muka-muka? Eta anu make kaos Saya sama siap. Pak. Hadir. Oke ya, kakak saya kira cukup ya. Siap. Kalau tidak ada pertanyaan lagi kita akhiri. Sebelum akhiri karena ini Ini Kak Fasil mau tanya dulu. siap. Terkait yang itu tanda tangan kepala sekolah itu dilampirkan nick-nya juga. Iya nip. Nip kita kalau punya. Iya dong, Pak Im. Berarti nama kita digelarin gitu, pakai SPD juga. Betul. Iya, nama lengkap. Sarjana Pongdut. Di Ya PDF ompong, kan guru. berarti. Siap Kak Fasil. Nanti saya ke Karasdi nanti ke Karasdi kapan Karasdi kita nih? Hari Jumat. Bisa hari Jumat Cina Pak hari Fasil. Jumat. Cina hari Jumat ka Citorek. Nah, kaos. Kacitorek itu hari Jumat sore, berarti Sabtu nginep. malam. Gendong bae berarti. Geus moal endah bae ta hari Jumat cenah. Sabtu malam. Tuan rumah tama ka Nurdin, ka Hasan, ka Budi tama. Ketua Nurdin. Ya. Ketua Nurdin. Ka Nurdin mah tama malehoy. Pokoknya mah Jumat sore kayak disamper ke Sobang, Timuncang ngabring. Sabtu malam. Oke, siap. Ya. Udang sare. Gas. Udang sare. Ya kan Nurdin. Naon? Rek bentar. Oke, Kakak kita tutup dulu ya. Kita Siap, tutup siap. dulu. Selanjutnya kita ngobras biasa aja Oke. ya, ngobras biasa. Itu saja Kakak, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh kita semua terkait PKG-PJOK ini bisa bersinergi. Amin. Satu langkah lagi menuju sertifikat 137 JP ini bisa digunakan selama 1,5 tahun sebenarnya di PMN. Amin. Ya, Amin jadi mudah-mudahan. Jadi bisa digunakan 3 semester, hirup. kan? Ya, 3 Bisa semester. KBJP mana Pak Ipan? 27. Oke, saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama penyampaian terkait asinkron ini dari awal sampai akhir kita masih punya PR. Satu lagi refleksi terkait dengan unggah bukti karya nanti tanggal 26 itu bisa bersinergi lagi sekaligus kita penutupan nanti tanggal 26 itu. Dan untuk kali ini sekali lagi saya mohon maaf jika penyampaiannya kurang pas di hati kakak. Kalau misalkan ada kendala-kendala yang berkaitan dengan cara penguploadan pengisian ya, silahkan bisa dijapri, bisa di grup saja, kita sharing saja. Itu saja kakak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Khairunas anfa'uhum linas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aja nanya orang. Harus. Assalamualaikum nama Pak Nurdin.